Jadi bagi saya rezim yang baru terpilih ini sepertinya tidak akan jauh berbeda. Jadi kalau selama ini mengagung-agungkan tagline keberlanjutan, kayaknya tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang punya hati nurani. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini biasanya Saya melihat sebagai konsepsi demokrasi yang dipahami itu hanya sebatas pemilihan umum, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Ya, netizen, saya perkenalkan Melkisedek Huang, mantan Ketua BEM Universitas Indonesia, dan di sebelahnya Afiq Naufal. Iya. Ini tidak mantan, ini masih Ketua BEM Universitas Paramadina. Iya, Bang. Gimana, Naufal? Melki sehat? sehat bang. Harus sehat dong. Anak muda harus tetap semangat. Ini kan kita lihat ya, Melki, Naufal, negara kita ini kan sedang tidak dalam keadaan yang semestinya ya. Kita lihat kita baru selesai pemilu, tapi pemilunya curang, luar biasa. Kita dipertontonkan hal yang sebenarnya kalau kita pikir-pikir tidak masuk di akal kita, tidak masuk di akal saya, tapi toh itu tetap terjadi ya, kecurangannya, kasat mata dan lain sebagainya. Kira-kira nih, Melki dulu nih, apa yang menyebabkan sehingga kecurangan ini begitu telanjang mata, dipertontonkan dan dibiarkan, dan seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa? Kalau saya bisa merangkum sebenarnya, pertama pasti karena ketakutan dari kekuasaan bang. Jadi orang takut sama kekuasaan. Bisa jadi orang takut dengan kekuasaan, ataupun kekuasaan yang hari ini sedang takut sehingga menggunakan semua daya guna operasinya untuk kemudian membuat masyarakat itu tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa menolak, dan melakukan segala cara untuk memperpanjang kekuasaan gitu. Jadi bagi saya rezim yang baru terpilih ini sepertinya tidak akan jauh berbeda. Jadi kalau selama ini mengagung-agungkan tagline keberlanjutan, sepertinya pembungkamannya akan berlanjut, korupsinya akan berlanjut, nepotismenya akan berlanjut, kemiskinan strukturalnya akan berlanjut, dan yang paling parah, perusakan konstitusinya pun mungkin akan berlanjut karena selama proses rangkaian kampanye pemilu itu sudah terlaksana dengan masif, Pak. Dan itu kita dipertontonkan secara kasat mata ya. Secara kasat mata dan tanpa malu-malu. Tanpa malu-malu. Dan yang lebih ironis lagi, Melkia, kalau kita lihat bahwa ini kan sesuatu yang kalau kita coba analisis secara mendalam ya, kayaknya tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang punya hati nurani. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini biasanya yang melakukan ini orang-orang yang sudah bebal ya. Orang-orang yang tidak menghargai lagi kemanusiaan, seperti tadi Amerika katakan, tidak menghargai lagi hak asasi manusia. Semua diinjak. Oke, Bung Naufal, kalau Bung Naufal sendiri melihat ancaman terbesar apa yang sedang kita hadapi nih dalam situasi seperti ini? Sebenarnya ancaman terbesarnya ini, Bang. Saya melihat sebagai konsepsi demokrasi yang dipahami itu hanya sebatas pemilihan umum, Bang. Padahal basis dari demokrasi itu kan ada hak asasi manusia, ada kesetaraan hak, ada keadilan, ada kedaulatan rakyat gitu. Tapi pembatasan terhadap persepsi demokrasi kita sangat terdegradasi dengan semua yang dilakukan Presiden Jokowi. Seolah-olah ini semata hanya pemilihan umum gitu. Jadi Jokowi ini menafsirkan bahwa demokrasi itu hanya pilpres dan pemilu ya? Iya, pilpres dan pemilu, dan sehingga dia bisa seenaknya pakai pilpres dengan pemilu untuk melegitimasi asas demokrasi yang dipersepsikan gitu. Jadi dia memakai ajang pilpres dan pemilu ini untuk melanggengkan kekuasaan. Untuk melanggengkan kekuasaan. Oke, kalau begitu kan menarik nih, bahwa dia memakai pemilu dan pilpres ini untuk melanggengkan kekuasaannya, dan itu terkonfirmasi ya, lewat ketika dia mengintervensi MK untuk meloloskan anak kandungnya Gibran sebagai calon wakil presiden. Dan mungkin tidak lama lagi kita harus menerima kenyataan yang paling pahit, bahwa nanti di kampusnya Naufal dan Melki akan dipajang foto Prabowo dan Gibran. Sekarang